Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai uji korelasi. Jadi, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Anissa Yuda Septiani, yang kedua Dinda Rizky Oktari, yang ketiga saya sendiri Salsabilah Widat Rusal, dan yang keempat ada Ratu Elizabeth. Mengenai materi uji korelasi, di sini ada beberapa outline. Yang pertama, definisi uji korelasi, karakteristik, koefisien, batas-batas koefisien, cara menghitung koefisien, uji korelasi person moment, dan yang terakhir cara penggunaan SPSS. Jadi, apa sih definisi uji korelasi? Istilah ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Kekuatan hubungan antar variabel dapat dilihat dari hasil nilai koefisien korelasi. Kemudian, karakteristik korelasi. Kisaran korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Korelasi dapat positif dan dapat juga negatif. Hubungan sifat positif artinya jika variabel X naik, maka variabel Y naik. Dan jika hubungan sifat negatif artinya jika variabel X naik, maka variabel Y turun. Yang terakhir, jika kedua variabel tidak memiliki hubungan, maka variabel 0. Selanjutnya, koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau KK merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Koefisien korelasi ini memiliki nilai antara -1 dan +1, dengan arti jika KK bernilai positif, maka variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai KK ini ke +1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Jika KK bernilai negatif, maka variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat dengan nilai KK ini ke -1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Jika KK bernilai 0, maka variabel tidak menunjukkan korelasi. Jika KK bernilai +1 atau -1, maka variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Berikut ini adalah patokan dari nilai koefisien korelasi tersebut. Batas-batas koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai +1. Yang kriteria pemanfaatannya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai R lebih dari 0, artinya telah terjadi hubungan linear positif, yaitu makin besar nilai variabel X, makin besar pula nilai variabel Y, ataupun sebaliknya. Yang kedua, jika nilai R kurang dari 0, artinya telah terjadi hubungan yang linear negatif, yaitu makin besar nilai variabel X, makin kecil nilai variabel Y, ataupun sebaliknya. Yang ketiga, jika nilai R sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dan variabel Y. Yang keempat, jika nilai R sama dengan 1 atau R sama dengan -1, maka dapat dikatakan telah terjadi hubungan linear sempurna, berupa garis lurus, sedangkan untuk R yang makin mengarah ke angka 0, maka garis makin tidak lurus. Berikut adalah cara menghitung koefisien korelasi. Rumusnya ada sebagai berikut dengan keterangan nilai R selalu terletak antara -1 dan 1, sehingga nilai R tersebut dapat ditulis sama dengan 1 R1. Untuk R sama dengan +1, berarti ada korelasi positif sempurna antara variabel X dan Y. Sebaliknya, jika R sama dengan -1, berarti korelasi negatif sempurna antara variabel X dan Y, sedangkan R sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi antara X dan Y. Lanjut ke bagian uji korelasinya. Jadi di sini ada hubungan antara anemia dengan kejadian BBLR pada ibu hamil. H0 tidak terdapat hubungan atau korelasi antara anemia dengan kejadian BBLR pada ibu hamil. H1 terdapat hubungan atau korelasi antara anemia dengan kejadian BBLR pada ibu hamil. Pada pengujian korelasi terdapat 3 cara. Berikut ini adalah uji normalitas. Yang kedua ada uji linearitas. Berikut adalah uji linearitas. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Berikut ini adalah uji secara hipotesis. Untuk bagian penggunaan SPSS, teman saya Ratu Elizabeth akan menjelaskan secara rinci bagaimana penggunaannya. Di sini saya akan melakukan uji korelasi pada aplikasi SPSS, di mana saya akan melakukan pengujian terhadap hubungan antara anemia dengan kejadian BBLR pada ibu hamil. Hipotesisnya ialah H0, H0-nya yaitu tidak terdapat hubungan atau korelasi antara anemia dengan kejadian BBLR pada ibu hamil, dan H1-nya terdapat hubungan atau korelasi antara anemia dengan kejadian BBLR pada ibu hamil. Nah, di sini pada variabel view, kita sudah memiliki 2 buah variabel, yaitu anemia dan BBLR.
Pada data view, kita bisa melihat bahwa terdapat 65 responden. Langkah pertama yang akan kita lakukan dalam uji korelasi kali ini yaitu uji normalitas data. Kita harus lihat dulu nih, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Bila data yang kita ajukan, bila data tersebut berdistribusi normal, maka kita dapat melanjutkannya ke tahap berikutnya. Nah, langkah untuk melakukan uji normalitas data ialah yang pertama, klik Analyze, lalu arahkan kursor pada deskriptif statistik, lalu klik Explore. Nah, di sini ada dua variabel. Kita masukkan kedua variabel ini ke dalam kolom dependent list. Kemudian klik plots, lalu centang normality plots with test yang ini. Lalu kita continue dan klik OK. Baiklah, di sini sudah muncul output-nya, yaitu output test of normality. Di sini terdapat ada Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Nah, yang mana sih dari kedua ini yang mana sih yang akan kita gunakan? Jadi ketentuannya yaitu melihat dari uji normalitas probabilitas. Bila sampel yang kita gunakan berjumlah 30-50 sampel, maka kita akan menggunakan uji normalitas probabilitas yang Shapiro-Wilk. Namun, bila jumlah sampel yang kita gunakan lebih dari 50 sampel, kita akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Yang ini. Nah, karena pada kesempatan kali ini kita menggunakan 65 responden, maka kita akan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Jadi, untuk melihat kenormalan suatu data, kita bisa melihatnya dari nilai signifikansinya. Yang ini, nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai sig-nya yaitu 0,200 dan 0,012, di mana kedua nilai ini lebih besar daripada 0,05, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Baiklah, sekarang kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu uji linearitas. Adapun langkah-langkah dalam uji linearitas yaitu klik Analyze, lalu klik Compare Means, lalu klik Means. Masukkan, di sini terdapat dua variabel, skor anemia dan skor BBLR. Skor anemia kita masukkan ke dalam kolom independent list, sedangkan skor BBLR kita masukkan ke dalam kolom dependent list. Kemudian klik options, dan beri centang pada test for linearity, lalu klik continue, dan klik OK. Nah, di sini akan muncul output-nya.
Ya, yang ini outputnya, yaitu tabel ANOVA table. Nah, gimana sih cara kita membaca output ini? Jadi dasar pengambilan keputusan uji linearitas itu ada dua. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansinya dengan nilai alfa yang kita gunakan, yaitu nilai alfanya 0,05. Jika nilai deviation from linearity-nya lebih besar daripada 0,05, dapat disimpulkan bahwa hubungannya linear. Namun, bila nilai deviation from linearity-nya lebih kecil daripada 0,05, bisa disimpulkan bahwa hubungannya tidak linear. Cara yang kedua yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, dapat disimpulkan bahwa hubungannya linear. Namun bila F hitung lebih besar dari F tabel, bisa disimpulkan bahwa hubungannya tidak linear. Nah, pada dasar pengambilan keputusan uji linearitas ini, kita bisa memilih salah satu. Di sini saya akan memilih menggunakan nilai sig yang pertama, yaitu membandingkan nilai signifikansinya dengan nilai alfa yang digunakan. Langsung kita lihat ke output. Kita lihat ke outputnya. Nah, di sini outputnya yaitu nilai sig-nya yaitu 0,511 dari deviation from linearity. Yang berarti nilai ini 0,511 ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa hubungannya linear. Nah, karena telah memenuhi persyaratan yang kedua persyaratan yaitu data berdistribusi dengan normal dan hubungannya linear, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu uji hipotesis. Langkah-langkahnya ialah klik analyze, lalu arahkan kursor pada correlate, lalu klik bivariate. Nah, di sini ada dua variabel. Kedua variabel ini kita masukkan ke dalam kolom variabel, lalu beri centang pada Pearson, two-tailed, dan flag significant correlations. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul outputnya yaitu correlations. Gimana sih cara kita membaca outputnya ini, cara menginterpretasikannya. Nah, berikut cara-caranya. Adapun kriteria dalam pengambilan keputusan dan kesimpulan, yaitu yang pertama kita membandingkan nilai signifikansi two-tailed-nya dengan nilai alfa yang digunakan, yaitu nilai alfanya 0,05. Jika nilai sig two-tailed-nya lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan terdapat hubungan atau korelasi. Namun apabila nilai sig two-tailed-nya lebih besar daripada 0,05, dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan atau korelasi. Yang kedua, membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, dapat disimpulkan H0 ditolak atau H1 diterima. Selanjutnya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dapat disimpulkan H0 gagal ditolak
atau sambungan H0-nya diterima. Nah, untuk pengambilan keputusan dan kesimpulan ini, pertama kita menggunakan nilai sig, melihat nilai sig-nya, yang ini sig to tail, yaitu 0,808, di mana nilai ini lebih besar daripada nilai 0,05, sehingga dapat diputuskan bahwa H0-nya itu diterima atau gagal ditolak. Atau kita juga dapat menyimpulkan yaitu tidak terdapat hubungan atau korelasi antara anemia dengan kejadian BBLR. Selanjutnya, selain membandingkan nilai signifikansi, kita juga bisa membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Caranya dengan melihat nilai R hitung. R hitungnya, nilai R hitung di sini yaitu percent correlations sama dengan nilai percent correlations yaitu 0,031. Dan nilai R tabel bisa kita lihat pada tabel R statistika. Nah, karena kita menggunakan alfa 0,05, maka kita lihat pada tabel yang R yang 0,05 dan kita cari pada angka 65. Mengapa? Karena jumlah sampel kita adalah 65. Selanjutnya, kita bisa melihat jumlah R tabelnya itu adalah 0,2404. Lalu mari kita bandingkan dengan output. Nilai R hitung kita ialah 0,031. Sedangkan nilai R tabel ialah 0,2404. Itu berarti R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, sehingga H0 diterima atau gagal ditolak. Jadi, kesimpulannya yaitu tidak terdapat hubungan atau korelasi antara anemia dengan kejadian BBLR pada ibu hamil. Nah, kita udah dapat keputusan dan kesimpulannya nih. Sekarang kita melihat arah hubungannya. Kita bisa melihat arah hubungan itu dari nilai R-nya. Di sini nilai R-nya yang ini yang pada 0,031 yaitu negatif. Apabila negatif, itu berarti ini bila negatif berarti bila variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya turun, ataupun sebaliknya, atau disebut dengan berlawanan arah. Yang artinya, ketika nilai anemia naik, maka nilai BBLR akan turun, begitu pula sebaliknya. Kenapa? Karena hubungannya berlawanan atau berlawanan arah yang ini. Selain itu, kita juga bisa melihat kekuatan hubungannya yang ini. Kekuatan hubungan dengan melihat nilai percent correlations atau nilai R-nya juga yang ini. Percent correlations yaitu 0,031. Karena nilai R di sini 0,031, di mana berada pada rentang yang pertama, pada rentang 0,00 sampai 0,199, artinya kedua variabel ini memiliki hubungan yang sangat rendah. Untuk hasil uji normalitas, interpretasinya adalah uji normalitas probabilitas Shapiro-Wilk digunakan apabila sampel berjumlah 30-50 sampel,
Uji normalitas probabilitas Kolmogorov-Smirnov digunakan apabila jumlah sampel lebih dari 50 sampel. Hasil uji linearitas. Dasar pengambilan keputusan uji linearitas boleh pilih salah satu menggunakan nilai signifikasi atau nilai F. Yang pertama, membandingkan nilai signifikasi dengan nilai alfa yang digunakan yaitu 0,05. Jika nilai deviation from linearity signifikasi lebih dari 0,05, artinya hubungan linear. Jika nilai deviation from linearity signifikasinya kurang dari 0,05, artinya hubungan tidak linear. Yang kedua, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka hubungan linear. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka hubungan tidak linear. Lanjut, output yang dihasilkan. Kriteria pengambilan keputusan dan kesimpulan. Yang pertama, membandingkan nilai signifikasi to tail dengan nilai alfa yang digunakan yaitu 0,05. Jika signifikasi kurang dari 0,05, terdapat hubungan atau korelasi. Jika signifikasi lebih dari 0,05, tidak terdapat hubungan atau korelasi. Yang kedua, membandingkan R hitung dengan R tabel. R hitung lebih dari R tabel sama dengan HO ditolak atau H1 diterima. R hitung kurang dari R tabel sama dengan HO gagal ditolak atau HO diterima. Arah hubungannya, jika positif variabel X maka variabel Y satu arah. Jika negatif variabel X maka variabel Y atau sebaliknya berlawanan arah.